Di balik aroma goyong yang hangat dan bunyi spatula yang bersentuhan dengan wajan, terdapat kisah menarik di dalamnya. Goyong, hidangan yang sebelumnya hanya dapat dinikmati beberapa orang saja, tetapi kini semua kalangan bisa menikmatinya tanpa rasa khawatir. Semua itu berawal dari kisah yang menarik untuk diangkat. Awalnya itu pionirnya bapaknya dia, HM. Iya. Penerusnya ini anak pertama, yang diterisnya itu anak kedua. Kalau kayak resepnya gitu dari mana tuh Pak? Resepnya dari gimana ya? Dari turun temurun sih Mas, dari orang tua dulunya. Dari pertama dari orang tua pokoknya. Dari orang tua? Semua dari orang tua. Ya tadinya awal mulanya dari orang tua jualan keliling. Nah, terus akhirnya mangkal di Menteng itu dan bikinlah goyong Menteng itu. Mangkalnya di Menteng Jalan Lombok dulunya. Oh itu cabang pertama gitu ya? Bukan cabang pertama buka di situ, bukan cabang. Tahun berapa tuh Pak? Tahun 1985. 1985? Ya. Awalnya kenapa tuh Pak bisa ada resepnya? Orang tua kan ikut kerja di Chinese, orang Chinese di restoran gitu. Akhirnya buka di kaki lima. Coba-coba buka di kaki lima gitu. Akhirnya terciptalah goyong ini dan Malaya ini. Jadi awalnya tuh kaki lima kayak gerobakan gitu Pak? Iya, betul kaki lima Yang gerobakan. di tempat tadi tuh ya? Di Jalan Lombok. Oh berarti ini resepnya juga harusnya kayak mempelajari dari restoran sebelumnya ya? Iya betul. Kurang saya juga belum tahu ya, ini soalnya dari orang tua sih Mas, yang asli yang tahu itu orang tua sebetulnya. Cuma kita dikasih tahu aja begini caranya gitu. Bedanya goyong yang sekarang ini sama resep yang pertamanya gitu Pak? Sama aja dari dulu, nggak berubah. Dari dulu sama, nggak ada perubahan. Tuh. Ini cara buatnya nih Pak ya? Ini ayam Malaya ini cara buatnya gini. Ya. Jadi dia itu ayam dipotong dadu, pilet, nanti dikasih telur sama tepung, langsung digoreng. Nanti disiram pakai saus mentega. Saus mentega tuh ya buat kuahnya goyong juga sama. Tapi emang kalau ayam Malaya itu gitu Pak, apa sih emang jualnya tuh emang selalu barengan sama goyong? Iya. Dari dulu. Kombinasi Pak? Oh, ini ayamnya. Terus kenapa bisa ada banyak itu Pak goyong Menteng Pak? Ada di Ciledug, ada di... Ya kemarin kan sempat viral, ya kan? Sempat viral, jadi semua pada ikut-ikutan buat ya mumpung viral kan orang akhirnya ikut-ikutan jualan goyong gitu. Tapi nggak pada lama sih. Viralnya nggak lama gitu? Nggak lama. Awalnya kenapa bisa viral Pak? Ya, yang di viralnya itu ya, karena kita dulu pernah di apa namanya diambil konten sama Nes Carlos dulu itu kan. Jadi ada YouTuber namanya Nes Carlos itu waktu itu ke Menteng Jalan Lombok dulu sebelum ditutup. Nah disitulah pertama kali viral itu goyong Menteng. Terus sejak saat itu orang-orang ramai gitu? Iya ramai, akhirnya anak-anak muda tahu nih goyong gitu. Oh jadi pas viral itu yang beli kebanyakan anak muda? Sebelum itu ya campuran, tapi setelah viral itu akhirnya ya anak-anak muda itu kan tahu nih yang pakai medsos. Nah, penasaran juga goyong apaan sih gitu kan. Jadi sebelumnya itu kebanyakan orang tua gitu ya? Iya. Ya nggak orang tua sih, maksudnya generasi dulu. Maksudnya kan waktu itu kan, waktu sekarang kan belum begitu, sebelum ada medsos kan susah ini ya. Apa namanya? Susah terkenal lah istilahnya, susah viral. Kalau sekarang ada medsos, viral langsung meledak gitu kan. Jadi orang-orang juga tahu ya Pak? Langsung tahu. Tapi kebanyakan kalau yang beli goyong tuh biasa dibungkus sama dimakan? Kalau di sini makan tempat sekarang banyak, dibungkus juga banyak. Online kami juga lumayan.
pakai GoFood dan GrabFood. Jadi sekarang sih akhir-akhir ini udah mulai banyak yang datang ke sini. Soalnya mungkin udah pada tahu, sekarang pindahnya ke sini. Gitu. Emang sebelumnya gimana sih Pak kalau ini? Di Jalan Lombok Menteng. Kalau Lombok Menteng. Pindah kenapa tuh Pak? Karena emang udah Kontraknya habis. bukan kontrak habis, karena kaki lima kan di sana. Oh iya. Jadi kan perumahan elit, jadi selama-lama ya nggak boleh lah. Yang Udah. ada Next Arwas ya Pak ya? Tapi biasa kalau goyong tuh makan pakai nasi. Iya, kalau orang-orang itu pakai nasi, sebetulnya goyong itu makanan sendiri kan, makanan sendiri, tapi nggak, Iya. dulunya sih nggak pakai nasi. Dulunya pakai nasi. Terus lama-lama orang pengen pakai nasi putih, apa nasi goreng gitu. Jadi dulunya sih nggak langsung pakai nasi putih, goyong-goyong aja gitu. Tapi Pak boleh diceritain nggak sih Pak cara bikin goyong para resepnya Pak? Jadi goyong ini Ya. kulitnya terbuat dari adonan tepung tapioka, telur, dan air. Nggak pakai air, langsung itu tepung tapioka sama telur. Nanti diaduk dan nanti dibikin adonan, terus dicetak pakai walinya ini gitu. Bikin sendiri. Nah, isinya ini adalah ayam bakso cincang, nanti dikasih telur dan tepung tapioka, lalu digulung seperti rolade dan dipotong-potong seperti ini. Tapi pas proses pembuatan kulitnya susah nggak sih Pak? So, ya, kalau udah terbiasa mah gampang aja. Susahnya kan karena nggak terbiasa itu. Berarti kalau orang yang belum pernah nyobain gagal tuh Pak? Nah, saya yakin sih gagal. Tapi kalau udah belajar paling ya beberapa hari juga udah bisa sih. Gitu. Ini kayak ada ciri khasnya sih Pak goyong menteng sama goyong lain gitu Pak? Perbedaannya gitu? Jadi rasanya nanti bisa dicobain sendiri. Atau mungkin dari goyong sini nanti bisa dicoba goyong yang lain gitu. Pasti rasanya lain. Dan kamu mungkin punya rahasia tersendiri. Nggak semua itunya diinformasikan ke publik. Pasti ada bumbu yang rahasia itu buat kami gitu. Terbuat dari apa Pak? Kuahnya itu dari kita pakainya saus Inggris, terus gula, kecap manis, terus saus tomat, terus penyedap dan garam, mentega. Oh makanya rasanya bisa agak-agak asam ya Pak ya? Asamnya dari saus tomat kita. Itu memang cocok sih Pak. Sausnya tuh sama goyongnya. Iya. Ini digoreng berapa lama Pak ini Pak? Ini paling sampai 5 menit sampai 6 menit aja udah matang. Ini yang penting udah ngambang ini sudah matang ya. Karena sebetulnya bahan-bahan kita sudah matang dulu. Bahan-bahan kita udah matang dulu, nanti digulung. Dan ini tinggal supaya dapat crispy-nya ini. Sebetulnya udah matang di dalamnya juga. Sama matengin kulitnya ini doang. Jadi mau disiapkan nggak ya? Sehari Jadi seberapa banyak Pak bikin goyong? kalau di sini paling sehari baru 40 sampai 50 porsi. Karena langganan kita emang belum begitu tahu sih, soal tempatnya di sini agak di dalam. Kalau ada langganan yang dulu. Tapi kalau udah langganan yang dulu udah kemari, pasti kemari lagi. Ya 40 sampai 50 porsi lah sehari. Banyak juga Pak ya? Ya, segitu. Saya bukanya dari siang. Dari siang. Dari jam setengah 12 sampai jam 11 malam. Ada nggak sih Pak harapan Pak dagang goyong ini Pak? Mungkin kayak mau diterusin nanti ke anak. Ya kalau harapan saya sih pengennya anak gitu jangan sampai jualan goyong lah, yang lain aja gitu. Capek. Capek Pak. Capek. Tapi Ya kalau bisa. nggak ada yang nerusin nanti Pak. Capek. Kan malah ada anak buah awalnya. Pengennya sih anaknya lebih baik kan gitu. Jangan jualan goyong, capek jualan goyong itu. Capek kenapa Pak? Ini apa dagangnya Pak? Ya dagangnya, ya prosesnya kan, harus namanya jual makanan matang kan
capek mas, dari pagi bangun pagi sampai malam lagi kerja ya kan. Gitu. Langsung. Berarti semua anak gua udah pinter nih Pak yang bikin. Ini udah bisa semua ini, udah pinter semua ini udah. Jadi Pak, satu pesan Pak buat Goyong Pak. Satu pesan buat Goyong. Pesan buat Goyong. Satu pesan buat Goyong Pak, makanan Goyong Pak. Satu pesan. Untuk makanan Goyong Pak. Kata-kata. Iya, Oh. kata-kata hari ini buat Goyong Pak. Apa ya? Anak muda harus cobain Goyong karena nggak semua anak muda tahu Goyong gitu. Jadi anak muda harus main Goyong gitu ya. Nah, iya. Nah, nyobainnya cuma ada di Goyong Malaya pindahan Jalan Lombok di Taman Mulia Kuningan. Gitu. Bukan goyong-goyong lain. Tidak semuanya goyong itu goyong menteng. Gitu. Jadi garansi rasa nih Pak kalau sini Pak. Iya, kini rasa boleh dibandingin. Kalau misalnya nggak suka gimana Pak? Nggak Kalau mungkin ya? kalau nggak suka jangan dimakan. Itu. Nama saya biasa dipanggil Yanti sih. Sebenarnya yang biasa jaga nih suami saya Firman di sini. Ya, aku mau tanya, Heeh. kalau warung yang ini tuh sejarahnya gimana? Sejarahnya awalnya sih dulu dari papa ya. Papa dari suami jadi mertua aku gitu kan. Dulu memang tukang masak gitu kan. Awal mulanya gitu. Jadi kita ada berapa saudara ya. Karena papa nggak ada, terus kita udah masing-masing keluarga, akhirnya ya beda manajemen, masing-masing manajemennya, hanya itu aja. Kita di sini juga sendiri udah lama sekali gitu. Sejak papa nggak ada ya udah oke masing-masing anak-anak masing-masing untuk berdirinya. Ini memang dari keluarga itu memang miliknya moyang. Ya, kalau ngoyang ini jadi milik keluarga ya, milik keluarga. Jadi walaupun ada beberapa tempat itu masih saudara, kakak, terus ada cece juga gitu. Nah itu masih saudara, tetap cuman manajemennya berbeda, udah masing-masing sendiri. Karena kita masing-masing udah berkeluarga ya, masing-masing manajemennya sendiri-sendiri. Kalau dari moyang ini kan berarti kan khas Bogor kan? Iya. Bedanya sama khas lain apa? Kalau kita khas Bogor, jadi bumbunya itu juga khas. Kita pakai kacang bumbunya, kacang yang halus di blender gitu kan. Kalau daerah lain misalnya Jakarta ngoyangnya dia pakai saus gitu kan. Terus dibungkusnya juga pakai kulit tahu. Nah kalau kita beda, kalau kulitnya aja kita udah buat sendiri, adonannya buat sendiri. Jadi makanya khas yang lain walaupun bisa ikutin tapi beda pasti gitu, entah di kulitnya, entah di mananya, di acarnya. Yang lain mah lagi pula kan nggak pakai acar, seperti yang si adik bilang itu. Kalau ngoyang Semarang aku pakai apa tuh? Bumbu-bumbunya beda kan sama Bogor. Nah ngoyangnya jadi khas Bogor ini yang nggak ada di tempat lain. Tempat lain ada mungkin yang namanya ngoyang, tapi cara penyajiannya dan pembuatannya yang berbeda. Itu aja. Aku mau tanya, ini kan perkembangan zaman. Kalau masalah bahan-bahan masih gampang kita tapi Kalau bahan-bahan masih gampang untuk didapetin, masih oke. Kadang-kadang memang ada pasang surutnya juga ya, kayak bahan-bahan untuk apa ya, tapi masih dapat kita
beli gitu, masih dapat dijangkau lah walaupun mahal. Kadang-kadang itu kalau lagi sulit. Jadi resep dari awal sampai sekarang masih sama. Sama mungkin cuman hanya beda generasi aja ya. Kalau dulu generasinya ya kita yang ngolah-ngolah, sekarang ya anak lah kita harus percayain biar dia nerusin gitu. Kalau dari Supaya bisa. orang yang ini tuh bisa ngikuti perkembangan zaman kayak apa ya, tadi market keluar lah. Kalau karena sekarang juga ini saya mulai alihkan sama anak gitu ya, jadi dia mungkin bisa sepertinya masuk Grab atau apa online atau apa bisa dipesan. Nah saya rasa bisa juga ngikutin kayak gitu, bisa ngikutin kan kalau orang tua jadul misalnya. Tapi sekarang kan udah mulai bisa pakai QRIS, pakai apa. Nah saya rasa harus lah ya untuk ngikutin zaman ya, sesuai situasi kondisi. Kalau kita nggak ngikutin tertinggal. Terus balik kalau koyang tuh kalau menurut saya itu koyang tuh makanan apa makanan daerah budaya atau snack biasa? Yang jelas kalau ngoyang itu makanan gitu kan, tapi makanan khas daerah gitu. Bukannya snack, nggak termasuk snack juga, atau camilan juga enggak. Tapi ya tergantung orang ya, kalau dibilang camilan, kalau dia seneng ngegado ya gado gitu kan jadi camilan. Tapi kalau langganan sih banyaknya memang ada ngoyang, ada soto, ada apa gitu kan, dia makan seperti jadi kayak makanan gitu. Teman nasi. Yang harus dilestarikan juga. Kalau kita bisa lestarikan tuh yang khas-khas aja gitu, ngoyang yang utama, ya itu yang memang harus dilestarikan dan sulit untuk ditiru. Saya rasa itu mungkin hanya generasi saya ke bawah gitu, kayak anak mungkin kalau dia mau nerusin gitu. Tapi kalau makanan-makanan lain memang ada yang khas seperti pangsit penganten, soto mie babat, mie kangkung ya atau lok mie gitu. Tapi itu kan mudah juga ditiru untuk yang lain. Tapi kalau ngoyang saya rasa bisa ngikutin tapi nggak bisa sama. Gitu. Satu bagian dia bisa karena beberapa bagian tuh pembuatannya. Agak sulit. Kalau sekarang kan perkembangan zaman kayak apa makanan di frozen. Kalau koyang di frozen. Kalau kita bikin langsung ya fresh. Jadi datang barang diolah langsung jual untuk hari ini gitu. Mungkin perkembangan zaman yang kayak mau kirim ke luar kota. Oh bisa, masih bisa. Itu request jadinya minta di frozen. Jadi kirim kita keluar kota frozen jadinya ya. Nah itu bisa. Sampai Singapura, Holland bahkan orang beli bisa gitu, kuat gitu. Itu aja Pak. Nama saya Sofia, Oke, umurnya berapa? Kalau boleh tahu. umurnya sudah 39 tahun. Hugo. Iya. Apakah Ibu sering ke Goyong Menteng ini, Bu? Kalau kesini baru pertama kali, tapi kalau untuk order via online beberapa kali. Jadi sering nyelam ya? Ya, cukup sering. Kalau menurut Ibu nih, apa yang bikin Goyong tuh beda dari makanan lain? Apa ya? Dia unik sih ya kan, soalnya ada crispnya, terus ada feelingnya itu juga beda sih. Kalau saya sendiri juga kan sebetulnya baru tahu karena sosial media, terus baru pengen ngerasain gitu. Jadi ya buat saya sih beda aja memang itu yang enak. Beda dari Iya itu biasanya kan kalau ini kan isinya tuh lembut di dalamnya, kalau ini kan ada karena semuanya digoreng gitu jadi nggak terlalu lembut. Ini baru pertama kali sebenarnya. Baru pertama kali? Iya, pertama kali. Terus gimana tuh makanannya menurut Kak Hugo goyongnya? Enak sih goyongnya. Jadi goyongnya kan dia walaupun dicampur kuah tuh teksturnya tetap nggak banyak lah gitu kan. Terus rasa dagingnya juga enak. Dan tadi saya makannya sama nasi goreng Hongkong. Jadi Hongkong. paduannya pas gitu loh menurut saya. Oh jadi ini baru pertama kali makan Iya. goyong ya? Ada yang bikin beda nggak sih goyongnya? Kalau menurut saya itu tadi yang saya bilang itu, jadi apa? Dia tuh gorengnya masih kering gitu ya. Jadi ketika diserem kuah, dia tuh nggak banyak gitu menurut saya sih itu. Tapi tahu nggak Kak Hugo, kalau goyong itu sebenarnya makanan akulturasi Tionghoa gitu sama Indonesia gitu? Oh belum tahu sih kalau itu. Belum tahu? Iya. Cuman kalau lihat namanya sih ya mestinya ada
ada unsur tionghoanya ya. Kapan ya? Udah setahunan deh kayaknya. tahunan. Mm-mm. Udah lumayan lama ya Bu ya. Iya. Selanjutnya tahu nggak sih Bu kalau goyong itu sebenarnya makanan hasil akulturasi Bu antara budaya Tionghoa dengan budaya Indonesia. Kurang tahu juga, taunya ini makanan Betawi, tapi memang namanya nama Tionghoa sih ya. Terus kalau dengar kata goyong nih, apa sih yang terlintas di pikiran Kang Ugo? Mungkin kayak makanan yang dari Viral. makanan viral. Oh, Iya. taunya dari viral juga. Soalnya waktu itu sempat viral banget kan di Goyong tuh beberapa tahun terakhir sempat viral banget ya. Walaupun sebenarnya udah lama pasti nih kan makanan. Iya. Cuma waktu siapa ya? Next Carlos atau siapa gitu ya? Next Carlos. Iya mungkin semenjak video itu terus banyak yang ngeliput gitu. Oh, jadi kayak tahu goyong menteng ini Iya. dari Next Carlos Benar, sih. dan sekarang baru coba ya. Iya. Kalau pertama kali dulu ya taunya cuma nama makanan Tionghoa mungkin, atau dulu taunya emang di Betawi ya, tapi setelah tahu bentuknya ya ininya makanannya gitu. Kalau menurut Kang Ugo nih, ini makanan goyong ini penting nggak sih dilestarikan gitu? Penting. Penting karena ini kan makanan asli Indonesia kan ya? Goyong tuh dari mana? Indonesia ya? Goyong itu akulturasi. Jadi maksudnya berarti kan made in di sini kan? Iya, made in. Iya penting lah, maksud saya kan biar bisa mengangkat kuliner kita lah Indonesia, walaupun itu sebenarnya karena ya akulturasi ya Iya, akulturasi. dari Tionghoa ya. Nah, Dan pasti makanan ini pasti diterima di semua lidah Indonesia ya. jadi masuknya ke Masuk semua, ya. lidah Indonesia ya. Comfort food lah gitu ya. Iya, iya, iya. Ya, kalau karena tadi akulturasi ya pasti dia juga nggak cuma sekedar makanan, tapi juga ada unsur budayanya di situ kan, pasti ada ceritanya. Jadi menurut saya makanan-makanan yang punya unsur seperti itu untuk dilestarikan. Oke, selanjutnya yang terakhir Bu ya. Oke. Kalau goyong mulai jarang dijual nih, kira-kira Ibu bakal kangen nggak Bu sama makanan? Aman, karena rasanya beda. Ya ada rasa khasnya lah gitu. Jadi Jadi bisa melekat sekali, gitu ya sesekali kepingin ngerasain lagi gitu. Iya lah. Bakal kangen nih. Nah, karena Jadi emang harus dilestarikan ya kalau iya, Bu ya. harus dilestarikan.